Memasuki tahapan kampanye, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo menekankan aparatur sipil negara untuk senantiasa menjaga netralitas selama proses pilkada. Pada momentum kampanye damai, masing-masing calon menyampaikan arahannya di hadapan masyarakat dan para pendukungnya. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Fernando Kakurung dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Jumat 27 September 2024. Selain topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami sajikan untuk Bapak Mama dong semua. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Memasuki tahapan kampanye, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo menekankan aparatur sipil negara untuk senantiasa menjaga netralitas selama proses pilkada. Pernyataan ini disampaikan pada apel bersama aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. ASN memiliki peran strategis dalam menciptakan suasana yang kondusif dan adil menjelang pilkada. Sebagai pegawai negeri harus menjadi teladan bagi masyarakat. Netralitas adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi agar proses demokrasi berlangsung dengan baik dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Bupati Bovendigul Hengki Yaluo meminta kepada seluruh ASN agar menjaga netralitas selama proses pilkada tahun 2024. Menurutnya, jika ada ASN yang menjatuhkan salah satu paslon, maka akan menjadi catatan khusus, di mana ASN tersebut akan dipindahkan dari pemerintah Kabupaten Bovendigul ke daerah lain. Dan ini berlaku kepada seluruh ASN yang ada di lingkup Pemda Bovendigul. Dan kami selaku pembina kepegawaian di atas tempat ini mengharapkan kepada semua ASN untuk tetap jaga netralitas saudara sebagai ASN di atas tempat ini. Ada ASN yang menjatuhkan salah satu paslon, kami akan catat dan di kemudian hari kami akan sampaikan bahwa ASN itu suka menjatuhkan sesama paslon, sesama calon bupati. Hari ini semua yang terdaftar sebagai calon bupati akan mendapatkan nomor urut pencalonan tetap, sehingga para ASN, saya masih bupati aktif sampai 2025. Berani saya dengar ada yang menjatuhkan sesama paslon, saya akan pindahkan dari negeri ini ke negeri lain. Supaya saudara juga mengerti bahwa kalau ASN itu diam-diam saja. Ini berlaku untuk semua, bukan satu orang. Apalagi yang baru saya angkat pegawai. Pelanggaran terhadap netralitas ASN dapat berakibat pada sanksi yang berat, baik para ASN yang telah lama mengabdi maupun yang baru dilantik. Diharapkan seluruh ASN dapat berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan profesional dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis. Melalui arahan ini diharapkan pemilihan kepala daerah Bovendigul bisa berlangsung dengan aman, damai, dan menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo sebagai calon incumbent mengumumkan pelaksanaan cuti kampanye tanpa menggunakan anggaran negara. Keputusan ini diambil untuk memastikan transparansi dan tanggung jawab dalam proses kampanye. Bupati Bovendigul Hengki Yaluo selaku calon incumbent mengungkapkan selama tahapan kampanye dirinya akan melaksanakan cuti kampanye tanpa menggunakan anggaran negara. Hal ini untuk memastikan kampanye berjalan dengan transparan dan bertanggung jawab. Diakui Hengki Yaluo, dirinya telah mendapat izin untuk melaksanakan cuti kampanye mulai dari tanggal 22 September hingga 23 November 2024. Pada 24 November akan kembali aktif sebagai bupati hingga pergantian bupati baru. Cuti ini bertujuan untuk memisahkan tugas sebagai kepala daerah dan calon bupati sehingga para ASN yang belum dilantik akan dilantik pada akhir Desember ataupun di awal bulan Januari. Saya hari ini tanggal 22 itu saya diizinkan negara untuk cuti kampanye di luar tanggungan negara sampai dengan tanggal 23 November 2024. Tanggal 24 saya aktif sebagai bupati sampai dengan pergantian bupati baru.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang belum sempat kami lantik hari ini, kami akan selesaikan di bulan Desember terakhir atau di Januari. Berdasarkan arahan dari Dirjen Otonomi Daerah, pelantikan pejabat baru akan ditunda hingga pelaksanaan pilkada. Untuk itu, para ASN yang belum dilantik diminta bersabar sembari menunggu hingga proses pemilihan selesai, karena harus fokus pada proses demokrasi agar berjalan dengan baik. Dengan adanya cuti kampanye, Bupati Hengki berharap bisa mendengarkan aspirasi masyarakat dan memaparkan program-programnya secara jelas selama tahapan kampanye. Tim Liputan, Buku TV, Dedi mengabarkan. Untuk seluruhnya, saya ambil Bapak Mama dan Mbah Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul nomor urut 1 Athanasius Koknak dan Haji Basri Muhammadiyah disingkat AB menegaskan pentingnya kecerdasan masyarakat dalam memilih pemimpin pada pemilihan umum kepala daerah. Pernyataan yang disampaikan di sebuah acara deklarasi kampanye damai, pasangan AB menekankan masyarakat harus cerdas dan kritis dalam menilai calon pemimpin mereka.
di mana hal ini adalah kesempatan untuk memilih yang terbaik demi masa depan Bovendigul. Calon Bupati Bovendigul, Athanasius Koknak, mengatakan dalam menggunakan hak politik mendukung calon pasangan masing-masing agar menjaga bahasa, tata krama, etika dalam berdemokrasi. Pilkada yang dilaksanakan tahun ini merupakan pilkada yang kelima di Kabupaten Bovendigul, sehingga warga masyarakat harus cerdas melihat pengalaman tahun 2005, 2009, 2014, dan tahun 2021, serta tahun 2024. Pengalaman harus menjadi pedoman dalam berpolitik untuk berubah ke arah yang lebih baik. AB ini amat benar berpesan bahwa kita semua dalam menggunakan hak politik mendukung pasangan calon masing-masing agar menjaga bahasa, tata krama, etika dalam berdemokrasi. Pilkada kali ini itu yang kelima. Warga masyarakat Bovendigul harus cerdas. Pengalaman 2005, 2009, 2014 dan kita baru lewati 2021. Kita jangan kenyang dengan pengalaman. Kita harus menata diri untuk berubah. Saya kira itu pesan dari AB dan itu amat benar. Atan Basri mempertegas demikian. Pesta demokrasi tahun ini merupakan yang pertama dilaksanakan di Indonesia, di mana pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah. Dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, wajib dan patuh mensukseskan pilkada serentak. Athanasius dan Basri berharap masyarakat Bovendigul dapat membuat pilihan yang bijaksana demi mensejahterakan masyarakat Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu, Bapak Mama, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul nomor urut 2 Yakobus Waremba dan Soeharto yang akrab disapa Yesto menyampaikan pesan penting kepada ketiga pasangan calon lain menjelang pemilihan kepala daerah mendatang. Pasangan Yesto menekankan perlunya dalam bekerja berlandaskan cinta dan kasih untuk kemajuan Bovendigul. Pasangan Yesto mengajak semua calon untuk mengedepankan nilai-nilai persatuan dan saling menghormati selama proses kampanye. Yesto percaya bahwa meskipun bersaing, cinta dan kasih harus menjadi landasan utama dalam bekerja untuk masyarakat. Tunjukkan tata cara persaingan yang sehat dan tidak saling senggol dalam berdemokrasi. Pada deklarasi kampanye damai, calon Bupati nomor urut 2 Yakobus Waremba dan Soeharto mengajak seluruh pasangan calon bekerja dengan jujur dan berlandasan kasih, karena semua pasangan calon adalah saudara. Ada dua hal yang kami perlu pesan, minta maaf kepada penyelenggara. Kerja dengan jujur, ada 3J dan 1K. Jujur di pikiran, jujur di hati, jujur di tangan. Dan berlandaskan kasih. Terus bagi kami yang 4 paslon, ingat baik-baik. Harus kita kerja dengan cinta dan kasih. Karena kita semuanya adalah saudara. Yakobus juga menambahkan bahwa para calon bupati dan wakil bupati yang ikut bertarung pada pilkada serentak tahun 2024 ini adalah putra-putra terbaik dari Kabupaten Bovendigul. Dengan semangat kolaborasi, pasangan Yesto berharap dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik. Saatnya semua bersatu demi Bovendigul yang lebih maju, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan ini. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan hanya untuk menutupi kekurangan.
Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul nomor urut 3 Petrus Ricolumbus Omba dan Marlinus yang dikenal dengan sebutan Petromas menyerukan pentingnya menjaga sikap sopan santun selama tahapan kampanye pilkada. Pada acara deklarasi kampanye damai Pilkada Serentak Kabupaten Bovendigul, Petromas menekankan saling menghargai merupakan kunci untuk menciptakan suasana pilkada yang damai. Dengan sikap yang baik harus ditunjukkan kepada masyarakat. Demokrasi adalah tentang penghargaan terhadap perbedaan. Dalam sambutannya, demokrasi adalah tentang penghargaan terhadap perbedaan. Dalam sambutannya, calon Bupati Bovendigul nomor urut 3, Petrus Ricolumbus Omba, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan, jaga toleransi dan tetap berkomunikasi, jaga perasaan dan tetap sopan santun. Meskipun terdapat perbedaan pandangan politik, hal ini untuk satu tekad menuju pilkada yang damai. Kami mau menghimbau dalam proses-proses penyelenggaraan pemilihan ke depan, kami mengajak untuk semua lapisan masyarakat, elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul ini untuk sama-sama kita bergandengan tangan, bersama-sama menjalin hubungan komunikasi yang baik, menjaga perasaan, sopan santun terhadap semua, terhadap sesama, dan kita sama-sama satu pikiran, satu tekad untuk menjaga keamanan Kabupaten Bovendigul sampai dengan pemilu kada 2024 tanggal 27 November berjalan dengan baik, aman, dan apa yang kita cita-citakan dapat terjadi dengan baik. Petrus juga menambahkan, jaga kedamaian selama tahapan pilkada dan komitmen bersama untuk dikedepankan seluruh paslon dan simpatisannya. Dengan begitu, pilkada dapat berjalan aman dan damai. Pasangan Petromas berharap dengan mengedepankan nilai-nilai sopan santun dan saling menghargai, masyarakat Bovendigul dapat menjalani proses pemilihan dengan penuh kedamaian dan rasa kebersamaan. Pasangan Petromas mengajak seluruh paslon untuk mewujudkan pilkada yang tidak hanya demokratis, tetapi juga penuh dengan etika dan kesopanan. Semua elemen masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam menjaga keharmonisan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul nomor urut 4, Hengki Yaluo dan Melkior Okaibob, yang disebut Hemel, mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kedamaian dan saling menghormati selama proses pemilihan umum kepala daerah Pilkada 2024. Dalam deklarasi kampanye damai yang dilaksanakan di lapangan kantor Bupati Bovendigul, pasangan Hemel menekankan siapapun yang terpilih nantinya adalah milik seluruh masyarakat Bovendigul. Pilkada adalah momentum bagi semua untuk menunjukkan kedewasaan berpolitik. Jaga kedamaian dan hindari perpecahan. Siapapun yang terpilih nanti, mereka akan memimpin untuk seluruh masyarakat dan bukan hanya untuk pendukungnya. Dalam sambutannya, calon Bupati nomor urut 3, Hengki Yaluo mengatakan, sebagai putra daerah Bovendigul akan menjaga keamanan pilkada sampai dengan tanggal 27 November. Siapapun yang terpilih nantinya, dia adalah Bupati untuk Bovendigul. Dirinya mengajak seluruh masyarakat yang ada di 112 kampung, 20 distrik, 5 suku besar, dan masyarakat Nusantara untuk saling menjaga kedamaian selama pilkada. Oke, kita semua kami undang untuk sama-sama berhitung. Kami sama-sama anak-anak putra daerah Bovendigul akan menjaga keamanan sampai pada tanggal 27. Dan di tanggal itulah 5 menit menentukan masa depan Bovendigul. Siapapun yang akan terpilih di tanggal itu,
dia adalah bupati kita untuk Bovendigul. Sehingga saya mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Bovendigul yang ada di 112 kampung, 20 distrik, orang Papua asli 5 suku, dan masyarakat Nusantara di atas tanah ini. Mari kita saling menjaga, kita saling selamatkan, karena negeri ini milik kita bersama. Hengki juga menambahkan, penting bagi semua pihak untuk saling menjaga dan mendukung satu sama lain, terlepas dari pilihan politik. Dengan bersatu dapat menciptakan Bovendigul yang lebih baik. Pasangan Hemel berharap melalui kampanye yang damai dan penuh rasa hormat, masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses demokrasi yang sehat. Tunjukkan Bovendigul adalah daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi. Hemel juga mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keharmonisan selama pilkada. Tim Liputan, Buku TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Infodigul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.